Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan membahas KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB atau kepanjangan dari singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk menyelesaikan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita bedah satu-satu dulu dari kelipatan. Yang pertama adalah kelipatan. Apa itu kelipatan? Jadi kelipatan itu sebetulnya sama dengan kali-kali ya. Jadi sama dengan perkalian atau disebut kelipatan. Contohnya misalnya berapa kelipatan dari 2? Kelipatan 2 ya. Kalau kita tuliskan kelipatan 2 berarti 2 ya, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat berarti ini adalah ya perkalian 2 ya, perkalian 2. Berikutnya lagi misalnya kelipatan 8 misalnya. Berarti kelipatan 8 berapa? 16, 24 ya, 32, 40 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat berarti kelipatan 8 ini sebetulnya adalah kali-kali 8. Begitu seterusnya. Jadi itu kelipatan. Kemudian persekutuan ya, persekutuan itu adalah ya sama dengan pertemuan ya. Saya beri contoh misalnya persekutuan antara 2 dengan 8 atau pertemuan antara kelipatan 2 dan 8. Di mana pertemuan kelipatan 2 dan 8? Jadi pertemuan kelipatan 2 dan 8 ya, yang terkecil adalah 8 ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Jadi maksudnya adalah dua buah bilangan yang kelipatannya ya, bertemu atau sama, dan kelipatan itu adalah merupakan kelipatan yang terkecil. Jadi di sini persekutuan antara kelipatan 2 dan kelipatan 8 adalah 8 ya. Jadi persekutuan atau pertemuan antara kelipatan 2 dan 8 adalah 8, sehingga disebut ya kelipatan persekutuan terkecil ya dari 2 dan 8 adalah 8 ya. Jadi itu untuk kelipatan persekutuan terkecil. Berikutnya adalah kita akan bahas faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau kelipatan tadi yang terkecil, kalau faktor persekutuan adalah yang terbesar. Jadi di sini katanya adalah faktor. Faktor itu adalah sama dengan pembagi. Ya, faktor itu sama juga dengan pembagi. Jadi misalnya faktor itu adalah pembagi atau bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Contohnya misalnya faktor dari 2. Berapa faktor dari 2? Ya, faktor dari 2 adalah berarti bilangan-bilangan yang habis membagi 2. Tentunya 1 dengan 2 itu sendiri. Berikutnya lagi misalnya faktor dari misalnya 3. Berarti bilangan-bilangan yang habis membagi 3. Berapa bilangan yang habis membagi 3? Yaitu 1 dengan 3. Berikutnya misalnya faktor dari 6.
Faktor dari 6 berarti adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Berarti bilangan yang habis membagi 6 itu disebut faktor dari 6. Bilangannya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Jadi itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Kemudian yang berikutnya persekutuan, ya. Arti persekutuan di sini adalah sama dengan persekutuan yang ada di KPK. Jadi pertemuan, ya. Faktor persekutuan berarti maksudnya adalah faktor yang sama antara dua buah bilangan. Ya, itu namanya faktor persekutuan. Contohnya misalnya faktor persekutuan antara antara 3 dan 6. Kalau kita lihat faktor persekutuan antara 3 dan 6 itu adalah berapa? Ya, 1 dengan 3. Nah, yang kita ambil di sini adalah yang terbesar. Jadi faktor persekutuan yang terbesar. Berarti FPB antara 3 dan 6 itu sama dengan 3. Jadi FPB antara 3 dengan 6 adalah 3. Jadi faktor persekutuan terbesar. Ya. Baik, kita lihat contohnya misalnya KPK dari 48, 72, dan 96. Nah, untuk menyelesaikan KPK yang seperti ini bisa kita menggunakan kelipatan biasa atau kita bisa menggunakan faktorisasi prima. Oke, kita gunakan cara yang pertama dengan cara kelipatan biasa. KPK dari 48 kita cari kelipatan dari 48. Jadi kelipatannya adalah 48. Kemudian berikutnya 96. Berikutnya adalah 144. Berikutnya 192. Berikutnya adalah 240, 288, 336. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian berikutnya kelipatan 72. Berarti 72. Kemudian 144. Kemudian berikutnya 216. Ya, 288, 360. Kemudian berikutnya 432. Berikutnya adalah kelipatan dari 96. 96, kemudian 192, kemudian 288, kemudian 384, dan seterusnya. Oke, mari kita perhatikan. Jadi kita lihat yang mana kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari kelipatan-kelipatan bilangan 48, 72, dan 96. Oke, kita lihat kelipatan yang pertama yang sama adalah 144 sama 144, tetapi di 96 tidak ada. Berarti ini bukan merupakan KPK dari ketiga bilangan. Berikutnya adalah 192, ya, kelipatan 48, 192 juga kelipatan 96, tetapi 72 tidak ada kelipatannya yang 192. Berarti ini juga bukan kelipatan persekutuan
kecil. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat ini ada 288 ya. 288, ini juga 288, dan ini juga ada 288. Maka 288 inilah yang menjadi KPK dari KPK dari 288 inilah yang menjadi KPK dari 48, 72 dan 96. Jadi KPK dari 48, 72 dan 96 itu adalah sama dengan 288. Jadi itu adalah merupakan persekutuan terkecil dari 48, 72 dan 96. Oke, baik, berikutnya adalah FPB, faktor persekutuan terbesar dari 42, 63 dan 84. Berarti masing-masingnya kita harus cari faktornya. Yang pertama adalah 42. Faktor yang pertama tentunya adalah 1. Kemudian yang berikutnya 2. Yang berikutnya adalah 3. Kemudian 6. Kemudian 7. Kemudian 13. 1, 2, 3, 6, 7, 13. Kemudian 21 dan 42. Ini adalah merupakan faktor-faktor dari 42. Berikutnya faktor dari 63. Pertama 1, kemudian 3, kemudian 9, kemudian berikutnya adalah 21, kemudian berikutnya adalah 63, berikutnya 84. Faktornya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 6, 7, kemudian 12, 17, 18, ya 21, kemudian 42, lalu kemudian terakhir 84. Nah, sekarang kita lihat yang mana faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan 42, 63 dan 84. Jadi kalau kita lihat faktornya adalah ada 1, ya. Kemudian ada 3. Kemudian ada 21. 21. Ya, kemudian ya, itu ya. Jadi faktornya itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 21. Sehingga kalau kita lihat faktor persekutuan terbesarnya adalah 21. Ya, sehingga FPB dari 42, 63 dan 84 adalah 21. Demikian penjelasan faktor persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Semoga bermanfaat.